Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Azradi Hamzah dengan NPM 221389. Di sini saya akan membahas mengenai case yang saya ambil, yaitu case 4 tentang kasus pelanggaran HAM berat Timor Timur tahun 1999. Yang akan saya mungkin perdalam mengenai perspektif prinsip exhaustion of national remedy dan complementary dalam hukum internasional. Mungkin lebih jelasnya nanti saya akan jelaskan di slide-slide berikutnya. Jadi di sini saya akan mungkin sedikit membahas dulu tentang kasus HAM berat, pelanggaran HAM berat Timor Timur tahun 1999. Jadi itu pasca referendum kemerdekaan Timor Timur tahun 1999 terjadi kekerasan sistematis oleh milisi pro integrasi yang didukung unsur militer Indonesia. PBB menilai terjadi pelanggaran HAM berat seperti pembunuhan, penyiksaan, dan pengusiran massal. Indonesia membentuk pengadilan HAM ad hoc sebagai respon terhadap tekanan internasional. Pengadilan HAM ad hoc Indonesia itu dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 53 tahun 2001 bertugas untuk mengadili pelanggaran HAM berat di Dili, Likuika, dan Suai. Namun hasilnya tidak memuaskan. Sebagian besar terdakwa dibebaskan dan divonis tidak mencerminkan keadilan bagi korban. Selanjutnya, saya akan membahas prinsip exhaustion of national remedy. Prinsip ini tuh mengharuskan negara menyelesaikan pelanggaran HAM melalui mekanisme nasional terlebih dahulu sebelum dibawa ke forum internasional. Namun, pengadilan HAM ad hoc Indonesia belum memenuhi prinsip ini dikarenakan ada 3 masalah, yaitu yang pertama prosesnya tidak independen, syarat intervensi politik, yang kedua putusan tidak mengatakan akuntabilitas pelaku, yang ketiga yaitu keadilan substantif bagi korban tidak tercapai. Kemudian komunitas internasional menilai pengadilan nasional ini tidak efektif dikarenakan ada 2 hal, yaitu yang pertama kurangnya kemampuan politik atau yang bisa kita sebut unwillingness, dan yang kedua kelemahan struktural dan profesionalisme peradilan atau yang bisa kita sebut juga inability, yang mungkin nanti kita akan jelaskan di slide-slide berikutnya. Nah, akibat 2 hal ini, PBB membentuk Serious Crimes Unit atau bisa disingkat SCU di bawah UNTAID untuk menuntut pelaku di tingkat internasional. Ya, sebelum kita membahas unwillingness dan inability, kita sekarang membahas dulu prinsip complementary, yaitu prinsip ini menyatakan bahwa yurisdiksi internasional hanya berlaku bila pengadilan nasional tidak mampu atau tidak mau menegakkan keadilan. Dalam kasus Timor Timur tahun 1999, ada 2 yang menjadi permasalahan. Yang pertama, pengadilan HAM ad hoc, yaitu mekanisme nasional yang gagal. Ya, yang selanjutnya SCU yang sebelumnya kita bahas, SCU UNTAID, yaitu mekanisme internasional yang melengkapi complementary untuk mengisi kekosongan keadilan. Selanjutnya sekarang kita akan membahas unwillingness dan inability. Apa sih perbedaan-perbedaannya? Yaitu unwillingness itu ketidakmampuan politik untuk menghukum pelaku, terlihat dari pembebasan terdakwa dan intervensi militer. Sementara inability adalah ketidakmampuan sistem hukum menegakkan keadilan, lemahnya perlindungan kepada saksi, kapasitas penegak hukum, dan alat bukti. Kasus Timor Timor ini mencerminkan kedua kondisi tersebut. Kemudian Commission for Reception, Truth and Reconciliation atau yang bisa disingkat CAVR dibentuk oleh UNTAID pada tahun 2001. CAVR ini berfungsi melengkapi proses-proses peradilan melalui ada 3 tahap, yaitu pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi sosial. Yang kedua, pemberian ruang bagi korban untuk bersuara. Dan yang ketiga, pendekatan restoratif justice, bukan pembalasan. CAVR ini membantu menutup kekosongan keadilan yang tidak terjangkau oleh pengadilan formal. Yang terakhir, CAVR dan SCU ini berperan saling melengkapi dalam mewujudkan keadilan internasional. Keduanya menunjukkan penerapan prinsip komplementari. Ketika sistem nasional gagal, mekanisme internasional dan rekonsiliasi masyarakat menjadi solusi untuk memulihkan keadilan yang substantif.
Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih sebelumnya dan mohon maaf bila saya ada kekurangan dalam menyampaikan materi atau kekurangan informasi dalam case yang ini. Eh, Sekali lagi saya ucapkan terima kasih terutama kepada Ibu Hesti Septianita. Mungkin kedepannya saya akan perbaiki kekurangan-kekurangan dan mungkin saya juga akan perdalam case ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.